Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Rahmatullah. NPM saya 209. Saya dari kelas M3. Sini saya akan membahas terkait soal dari manajemen keuangan 2. Di sini ada dua soal ya. Yang pertama ini soal PT Jazz. Langsung aja kita mulai. Soal yang pertama itu mengenai PT Jazz berkeinginan untuk mengembangkan dan menciptakan produk baru dengan kebutuhan dana sebesar 100 juta. Di sini terdapat dua sumber dana yang dipakai. Yang pertama yaitu sumber internal diambil dari current asset, dan yang kedua sumber eksternal. Ini diambil dari current liabilities. Di sini terdapat data ya yang menunjukkan sumber-sumber dananya, yaitu di sini ada current asset, aktiva, current asset, fixed asset, total asset. Di sini udah terdaftar semua. Di current assetnya yang aktiva itu sebesar 600 juta, kemudian fixed assetnya yaitu 1.800.000.000. Yang terakhir total asetnya di sini 2.400.000.000. Yang kedua, yang bagian pasif di sini ada current liabilities sebesar 300 juta. Yang punya long term debit ini sebesar 2.100.000.000, 2.100.000.000. Dan kemudian total liabilities di sini 2.400 juta. Langsung aja, ini soalnya berdasarkan data di atas, maka hitung. Disuruh yang pertama ini ROA. Jika rate of return of current asset adalah 10%, rate of current on fixed asset adalah 25%. Yang kedua, financing cost. Jika cost of current liabilities adalah 14% dan cost of long term debt adalah 18%. Dan yang ketiga disuruh menghitung current rasionya. Langsung aja kita bahas yang pertama dulu. Ini di sini kita tahu yang disuruh rate of return tadi sebesar 10%, ini dikalikan sebesar 600 juta. Berarti di sini 10% dikali 600 juta sama dengan 60 juta. Dan yang kedua, rate of return of fixed asset. Tadi rate of return of fixed assetnya adalah tadi 25%, maka fixed assetnya yang tertera di data tersebut sebesar 1.800.000.000. Jadi 25% dikali 1.800.000.000, totalnya sama dengan 450 juta. Nah, terus di sini ada total profitnya, di mana ini diperoleh dari jumlah rate of return of fixed asset, terus ditambah rate of return of current asset. Ini total tadi kan rate of return of fixed asset sebesar 400 juta, terus ditambah rate of return of current assetnya sebesar 60 juta. Ini totalnya berarti 510 juta. Nah, setelah itu kita dapat mengetahui ROA. ROA ini diperoleh dari mana, yaitu dari total profit tadi 510, terus dibagi sama ini total asetnya. Total asetnya sebesar 2.400.000.000 juta. Nah, jadi ketemu di sini itu sebesar 2.125%. Itu yang untuk nomor pertama. Nah, lanjut yang nomor kedua.
Ini financing cost, jika cost of current liabilities adalah 14% kan, terus dan cost of long term debt adalah sebesar 18%. Nah, cost of short-term liabilities tadi sebesar 14% dikalikan jumlah yang tertera di data tadi sebesar 300 juta ya, jadi 14% dikali 300 juta sama dengan 42 juta. Ini yang cost of current liabilities. Yang selanjutnya cost of long term debt. Jadi di soalnya itu sebesar 18%. Jadi langsung aja 18% ini dikalikan oleh sebesar 2 miliar 100. Tadi ada di bagian pasif long term debtnya tertulis 2 miliar 100, ini dikalikan, jadi 18% dikalikan 2 miliar 100, ini totalnya berarti sebesar 378 juta. Kemudian langsung kita total cost financingnya ini diperoleh dari itu tadi, cost of return liabilities ditambah dengan cost of long term debt. Jadi 42 juta ditambah 378 juta, ini hasilnya sebesar 420 juta. Ini lanjut soal yang ketiga, ini mencari current ratio. Current ratio ini diperoleh dari mana? Nah, current ratio ini itu diperoleh dari ya, current ratio ini diperoleh dari ini. Current asset tadi kan 600 juta, kemudian dibagi dengan current liability sebesar 300 juta. 600 dibagi 300 juta berarti sama dengan 2 di sini sama dengan halnya dengan 200%. Itulah kurang lebihnya jawaban dari soal pertama, yaitu mencari ROAS itu yang untuk soal pertama. Tapi mohon maaf untuk yang soal yang nomor 2 ini, mohon maaf sekali Bu, saya masih belum paham untuk menjawabnya. Saya masih bingung, kayak kemarin itu mencari-nyari tapi masih belum nemu jawabannya dan masih bingung. Mohon maaf kalau hanya bisa menjawab soal nomor 1 saja. Saya juga minta untuk penjelasannya dari Ibu nanti pada waktu perkuliahan pertemuan pada selanjutnya, biar saya bisa paham untuk mengerjakan soal 2. Terima kasih Bu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.